Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur terasi. Jawab salam sekarang mulai serasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu tahu bidadari? Bidadari ini sempat nyombongin diri. Apa kata bidadari? Wahai manusia, wahai para perempuan-perempuan manusia, wahai para ibu-ibu, wahai para gadis-gadis, saya ini kekal di surga, saya tidak panah. Saya ini bahagia, tidak pernah bersedih. Saya ini mulia, tidak pernah hina. Maka Siti Aisyah menjawab dalam hadis, betul engkau kekal, betul engkau senantiasa bahagia, tidak pernah bersedih hati. Tetapi kami senantiasa sholat, kami senantiasa wudu, kami senantiasa sedekah. Maka nilai kami jauh lebih hebat dibandingkan engkau, wahai para bidadari. Masya Allah tuh. Jadi ternyata perempuan yang sholat, perempuan yang sedekah, perempuan yang berwudu, dan perempuan yang mengabdi kepada suaminya itu jauh lebih hebat dibandingkan bidadari. Mau bu? Mau bu? Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian lebih mulia dari bidadarinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu mau masuk surga dari semua pintu yang ada di surga? Mau nggak? Ada syaratnya. Jadi kalau mau masuk pintu surga dari semua pintunya tuh. Jadi surga itu punya pintu. Dan pintunya itu bisa dimasuki oleh para perempuan ahli surga. Tapi ada syaratnya. Para ibu ini, para perempuan ini pasti menginginkan masuk surga. Karena ingat bu, ketika peristiwa Isra Mi'raj, baginda Rasulullah nengok ke neraka. Dan ketika melihat neraka, ternyata penghuninya kebanyakan perempuan. Jadi yang masuk neraka itu kebanyakan perempuan. Nah ternyata juga nggak salah, penghuni surga itu juga kebanyakan perempuan. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh perempuan yang ingin masuk surga dimanapun pintu yang dikehendaki. Yang pertama adalah apabila seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah begitu bu? Insya Allah. Pak Ustadz, saya kan suka libur. Ya itu mah lagi ceritanya. Di luar ketika kita diberikan kasih sayang Allah, maka kewajiban sholat itu harus kita laksanakan. Jadi kita jaga sholat 5 waktu ini. Ingat bu, sholat ini kan sesungguhnya bukan sekedar kewajiban. Kalau kewajiban makan kita tunaikan, selesai urusannya. Kayak ibu bayar pajak, kewajiban.
bayar-bayar yang lainnya iuran kewajiban, selesaikan urusannya. Nah, kalau sholat itu bukan kewajiban, hakikatnya jauh lebih hebat dari itu. Sholat itu adalah kebutuhan. Kenapa sholat jadi kebutuhan untuk kita? Karena ingat, sholat itu adalah ajang komunikasi kita dengan Allah. Bu, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang kita cintai apa enggak nikmat, Bu? Coba Bu, ibu punya orang yang disayangin suami dah. Dulu lagi masa adem-adem, lagi dulu masa asoy-asoy geboy. Ingat gak betul? Masa-masa asoy geboy dulu, remaja tuh. Ya, asik masuk itu kalau udah ngobrol sama pasangan kan, sama orang yang dicintai. Pak Ustaz, saya saat tidak pernah pacaran, bukan pacaran. Tapi kita mencintai orang itu kan hal yang wajar. Ya kan, cinta itu anugerah kok Bu. Kita nggak boleh menafikan, saya nggak cinta-cintaan sama suami. Kalau nggak cinta mah itu punya anak dari mana? Cinta kepaksa tetapi lama-lama jadi suka, gitu maksudnya. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Jadi kalau sudah kenal mah yang kemarin-kemarin biasa aja, sekarang jadi luar biasa. Dulu lagi bujangan mas suami biasa-biasa aja, kalau sekarang jadi luar biasa. Jadi kelihatan. Ingat Bu, kalau dulu kan belum menikah kita belum tahu karakternya ya Bu. Kalau belum nikah kan belum tahu buruk dan baiknya, terutama buruk dan pahitnya yang belum kelihatan. Yang kelihatannya manis sama nikmatnya saja. Nah kalau sudah nikah, kalau kita sudah kawin, baru ketahuan tuh, ya, baru ketahuan. Dan pernikahan itu bukan mencari kesamaan, Bu. Ingat, menikah itu justru menutupi kekurangan, saling melengkapi. Coba bayangkan Bu, pasangan kalau sendal jepit kiri semua bagus nggak tuh? Ya, atau enggak kalau pasangan di tangan kiri lagi jalan, duanya ke depan kan mumi gitu kan. Maka pasangan itu kalau tangan ke depan kanan, tangan kiri ke belakang enak. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Kalau dua-duanya ke depan kayak gimana? Loncat-loncat kayak kodok. Kan begitu. Makanya pasangan itu, nih Bu, ibu ada tangan, ada 5 jari, ada sela-sela. Kalau cuman begini mah nggak kuat Bu. Tapi kalau begini, ya, siapa yang berani membuka ini harus bekerja keras. Ya, tapi kalau begini kan lepas. Nah, ini kekurangan ditutupi oleh pasangannya, maka akan terjadi kekuatan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kita kembali, salah satu amalia perempuan yang dilabaikan di setiap pintu surga adalah perempuan yang melaksanakan sholat 5 waktu. Bu, kalau lagi sholat itu seolah-olah Allah hadirkan di depan mata kita. Jangan sholat diburu-buru sama dunia kita. Apalagi kalau lagi sibuk tuh pekerjaan, ya kan, di dapur, di sumur, di kasur maupun di pekerjaan-pekerjaan lain, itu sholat biasanya diuber-uber. Ya, apalagi kalau punya warung, punya toko, kagak ada yang nungguin itu sholat sambil ada maling kan? Nggak boleh begitu. Upayakan sholat dilakukan dengan tumanina, dengan khusyuk. Kenapa? Karena sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya kalau nggak usah jauh-jauh, kita punya anak minta-minta sambil minta mah kita kasihkan kan enggak. Tapi kalau ada orang dengan lembut merayu kita, memuji kita, mama cantik loh, mama cakep banget, bajunya baru loh, wah dipuji itu orang tua oleh anak kita. Iya, ada apa modus. Tapi kalau kita dirayu dulu kan hati kita pun ikut senang. Nah, kita tuh ketika berhadapan dengan Allah, rayu Allah. Jangan berhadapan dengan Allah seperti berhadapan dengan maling. Ya, pengennya buru-buru. Tapi ketika kita sholat, hadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholat kita, jangan sampai seperti yang disinyalir dalam surat Al-Ma'un. Baca yuk surat Al-Ma'un yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Nah, kita pasal fawailul lil musalli, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an shalatihim sahun, yang lalai dalam melaksanakan sholatnya, yang riya di dalam melaksanakan sholatnya. Hati-hati, kita sholat jungkir balik, apalagi sholat sampai kayak kejar-kejaran, nggak boleh. Maka sia-sia sholat kita. Sholat itu laksanakan dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu gerakannya benar serta tumanina, bacaannya benar dengan sesuai dengan apa yang disabdakan Allah dan Rasulullah, dan menghadirkan amalan batiniyah kita. Itu sholat yang khusyuk begitu. Jadi mulai dulu dengan gerakannya benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita sholat. Benerin dulu tuh. Alhamdulillah ada ustazah di sini mengajarkan tata cara sholat benar bagi perempuan tuh. Karena agak berbeda sedikit dengan laki-laki. Cara sujudnya juga kalau laki-laki dibuka, kalau perempuan tuh, kalau ketika ruku laki-laki dibuka, perempuan tuh. Nah, itu harus dibenarkan tata cara sholatnya. Kemudian bacaannya. Bacaan sholat ini kan banyak variasinya. Ketika takbiratul ihram aja yang masyhur ada dua ya. Ada Allahumma ba'id baini misalnya, ada juga Allahu akbar kabiro, ada yang lainnya. Termasuk nanti berbeda di bacaan-bacaan tasbihnya. Ada yang menggunakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ada subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah, ada yang begitu juga. Itu boleh-boleh saja karena semuanya benar. Tapi jangan sampai sholat kagak baca apa-apa. Sholat diem aja sambil manggut-manggut, taunya tidur dia. Ya, benarkan bacaannya, benarkan gerakannya, hadirkan makna-makna yang dibaca dengan hati. Enak loh Bu. Coba kalau sholat itu kayak kita dengan hati kita, hadirkan hati. Allahu Akbar, ya Allah Engkau maha besar. Kalimat misalnya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, wajahku kuserahkan kepadamu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hadirkan itu, tapi jangan juga dieja. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kelamaan itu. Nggak gitu juga, kelamaan nanti sholatnya. Maksudnya dipahami. Jadi jangan sampai kayak orang nyanyi barat ditanya lagunya apa kagak ngerti. Yang penting mah gua nyanyi aja dah, enak gitu. Ada juga yang sholawatan, yang gambusan, ditanya magadir, apa itu magadir? Kagak tahu, pokoknya gua begitu aja deh nyanyi. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan lafaz-lafaz berbahasa Arab, maka pahami maknanya, jangan-jangan itu ngomongin diri sendiri lagi nanti. Kayak misalnya kita Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Itu kan Tala'al badru, telah terbit bulan yang terang benderang yang menyinari cahaya kita. Al-Badru dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad. Maka enak nyanyinya tuh. Ini mah Tola al-Badru, si Badru yang keluar. Si Badru yang keluar. Bukan, itu dihadirkan ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Ya Bu, insya Allah ingat yang pertama jaga sholat 5 waktu kita. Insya Allah di sini ahli sholat semua tuh. Masya Allah luar biasa. Kalau ahli sholat itu terlihat dari cahayanya, cahaya wajahnya itu kelihatan tegak sholat. Kenapa? Sholat itu kan sebagai barometer amal Bu. Kalau sholatnya bagus, amal yang lain ikut bagus. Tapi kalau sholatnya gak benar, maka amaliyah yang lainnya gak benar. Coba aja kalau nggak percaya. Ibu kalau ngelihat orang itu tes sholatnya,
Ibu nanti kalau punya calon mantu, ya, calon mantu suruh mimpin sholat, suruh jadi imam sholat di rumah tangga, di keluarga kita. Nih dites nih, kalau dia bagus, maka insya Allah ketika anak kita diamanahkan kepada anak itu, kepada calon mantu kita, akan bisa membawa anak kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya begitu, Bu. Berat apa kagak? Kagak. Kalau kita bener mah, ini mah baru ada orang ganteng, mobil keren, rumahnya bagus, agamanya salib. Wah, yang penting hartanya banyak, mukanya cakep, dah biarin aja pindah agama. Ada yang begitu, dia main-main dia dengan agama. Kalau pindah agama berarti nggak dapat dia pahala. Kalau pindah agama berarti siap ke neraka. Kan begitu. Kenapa? Karena agama itu menentukan surga atau neraka. Karena hanya orang yang agamanya Islam yang masuk surga. Nah, orang yang masuk Islam masuk surga, di luar Islam maka dia masuk neraka. Maka jangan main-main, Bu. Jangan silau sama harta. Jangan seneng kalau anak diteng-teng sama mobilnya mobil Pajero Sport. Apalagi dengan mobil-mobil yang lain-lainnya. Jangan seneng dulu. Lihat dulu anak kita. Ini anak kita ini yang bawanya ini orang yang hafiz Quran, Masya Allah, hafiz Quran, mobilnya BMW, rumahnya lantai 10, ya kan, tanahnya luas di mana-mana. Begini dicari nih, buka pendaftaran kita. Ya, ayah mudah-mudahan. Ya Bu, jadi sekali lagi jaga sholat 5 waktu kita, dan ingat jangan egois juga. Ibu punya anak mau kemana-mana, maka wasiat yang paling hebat adalah wasiat jangan tinggalkan sholat. Bahkan ibu kalau perlu itu mukena, itu sarung, itu peci, itu Quran, kasih ke anak kita sebelum berangkat. Jadi kalau anak kita mau sekolah, anak yang sudah cukup bagus bacaan Qurannya, yang sudah balik, yang sudah tertaklif untuk melaksanakan syariat Islam, kalau perlu lepitin sarungnya, lepitkan pecinya, selipkan Al-Quran kecil, beliin. Jangan malu-malu, ini Al-Quran di rumah udah bagus, cakep banget, nggak pernah dibaca, buat pajangan doang. Iya, biar musik setan. Al-Quran dipajang untuk musik setan, yang ada ribut mulu kan, karena nggak pernah diamalkan tuh Al-Quran. Nggak boleh begitu. Justru kalau kita ada Al-Quran yang masih bagus, itu tanda tanya. Tapi kalau Al-Quran udah mulai lecek keriting di sini nih, nah ini berarti rajin dibaca. Ada yang bawa Al-Quran nggak? Yang lihat? Waduh, lecek tuh, rajin dibaca. Kalau saya masih baru karena baru ngambil, Bu, dari situ. Ini baru dari masjid tadi saya ngambil. Ini belum sempat dibuka-buka. Kalau Bu Haji, wah udah lecek karena udah lama Al-Qurannya. Oh, karena di sini. Kalau bisa Ibu ada Al-Quran mushaf yang dipegang. Ya, walaupun sekarang ada handphone, kalau bisa beda, Bu. Handphone dengan Al-Quran mushaf ini rasanya beda, Bu. Iya, rasanya beda. Kalau kita buka mushaf dan kita baca, itu nikmatnya beda, Bu, dengan di handphone. Makanya Ibu upayakan di rumah punya mushaf. Ya, di rumah selesai beres semuanya, mau sholat, mau tidur kah, atau bangun tidur kah, Al-Quran yang kita pegang ada mushafnya. Itu rasanya beda dengan daripada handphone. Handphone itu rasanya nggak begitu nyaman. Saya dulu lagi pesantren, Bu, itu Quran seukuran begini kecil nih, itu leceknya itu enak banget. Bahkan kalau orang yang suruh megang itu udah bingung nyari halamannya, saking keriting kiri kanannya tuh. Tapi itu satu kebanggaan dan satu kebahagiaan, karena dengan akibat daripada mushaf yang lecek itu, maka hafalan kita ada. Ya, Bu. Jadi nanti di rumah Ibu jangan sampai saya datang ke rumah Ibu nggak ada mushaf satupun. Ibu nggak pernah ngaji Pak Ustadz, nih di handphone ngaji. Lalu kalau handphonenya mati gimana? Ya Bu, usahakan beli mushaf. Kalau kakak kebeli juga, insya Allah saya beli ini. Tinggal request saja, nanti saya kasih request ke Kementerian Agama biar dikasih Quran mushaf yang ada terjemah. Ya Bu, tapi kalau yang bagus itu kita yang beli, disesuaikan dengan matanya, Bu. Ya kan beda-beda tuh. Ibu yang matanya udah agak gedean silindernya, nyari yang agak besaran kan begitu. Kalau Ibu dikasih begini yang agak silinder kan bingung juga bacanya nih. Ya kan, dicari yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan.
Itu ya Bu, satu. Jadi yang pertama, yuk kita sama-sama jaga sholat kita. Lalu yang kedua Bu, agar kita para perempuan ini masuk surga dari pintu manapun yang disediakan Allah, maka yang kedua adalah puasa pada bulan Ramadan. Nah Bu, ini yang pokok-pokoknya dulu. Nanti Pak Ustadz bagaimana kalau puasa sunat, sholat sunat? Itu menambal yang bolong-bolong, menambah kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau kita sholat fardu tadi 5 waktu kita jaga luar biasa, ditambah sholat-sholat sunnahnya, rawatib, qobliyah, ba'diyahnya, belum sholat-sholat duha, sholat-sholat tahajud, sholat-sholat witir kita, itu luar biasa. Semakin banyak pahala, semakin banyak pahala. Ingat Bu, surga itu ibarat kita masuk mall Bu. Kalau ibu masuk mall gak bawa duit, bisa beli apa kagak? Iya, masuk surga. Masuk mall. Itu kalau di dompet duitnya 10.000, mau beli apa? Cincau udah berapa itu? Iya kan? Kita perlu biaya, kita perlu dapat uang, kita perlu dapat nilai-nilai yang bisa ditukarkan. Jadi bahasanya Pak Ustadz, kan kita masuk surga. Iya, tapi di sana itu surga itu macam-macam tingkatannya. Ada tingkatannya surga itu. Ada jenis-jenisnya. Nggak usah jauh-jauh di surga Bu. Ibu di dunia aja kan perumahan ada macam-macam tipenya ya. Nah, Al-Furqan tipenya bayan bagus, tapi ada tipe yang rumah RSSSS. Ada rumah yang cukup bagus, ada yang rumah megah. Nah, itu surga nanti di dalam begitu. Kalau kita masuk surga sudah pasti masuk surga. Tapi masalahnya di surga kita bisa nggak beli yang sesuatu yang luar biasa. Nah itu surga dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa itu dapat kita raih dengan yang namanya amal-amal soleh kita. Dan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah merupakan tambahan kita terhadap sholat-sholat fardu kita. Dan itu menjadi pahala yang sangat luar biasa. Apalagi kalau misalnya sholat di Masjidil Haram, di sholat di Masjid Nabawi, itu kan pahalanya sampai 1000 sampai 100.000 pahala, berbeda dengan sholat di sini. Wah, kalau ibarat kata saya pernah berbicara, kalau seandainya amal soleh itu ditukar langsung dengan uang, semangat banget kita ya. Iya, senyum sedekah dapat pahala tring 100.000. Wah, kayaknya tiap hari senyum mulu. Habis dah kagak bakalan kalau pahala mah. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, maka pahala itu semakin berlimpah kepada kita. Tapi ingat Bu, hati-hati dengan virus dan kuman yang bisa menggerogoti pahala. Hati-hati nih, orang sholat tapi kemudian sombong dan dia, oh saya soleh, sholat tidak pernah telat waktu, pokoknya saya sholat, tapi sombong, punten, hilang. Wah, saya sedekah, pokoknya majelis taklim Al-Furqan kalau nggak ada saya itu air kagak ada yang ngalir. Oh, hilang. Hati-hati, beramal soleh jangan dibatalkan dengan kuman dan virus yang disebut dengan ria. Hati-hati, ini sangat luar biasa karena banyak orang yang hancur amaliyah kesolehannya dengan gara-gara dia ria, ingin dipuji, ingin dipandang, ingin diuongkan, hayang dijelemakeun kata orang Sunda mah begitu ya. Yang kedua, jadi orang atau perempuan yang bisa masuk ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dimanapun adalah perempuan yang menjaga saum Ramadannya. Bisa Bu? Oh, setahun masih lama Bu, baru kemarin kita. Tenang ya, tapi jangan lupa saum sunnahnya minimal yang sebulan 3 kali lah minimal. Kalau kita agak lebih bagus ya puasa Senin ke Kamis. Kalau misalnya agak lebih bagus lagi puasa Nabi Daud. Puasa tiap bulan boleh, tapi yang penting jangan wisol, jangan nyambung, nggak buka-buka nggak boleh ya, harus tetap buka. Pak Ustadz saya mau puasa nih, nanti dari subuh lagi nggak makan, boleh nggak boleh. Saya kuat Pak Ustadz, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu bertentangan dengan syariat. Ada aturannya, nggak boleh melanggar aturan, nggak boleh berlebihan. Bahkan Bu, ibu orang kaya, wah diponis ibu mau meninggal misalnya sama dokter, Bu 2 hari lagi mati Bu. Kata dokter begitu,
wah saya udah mati besok, kita punya harta, saya infakkan semua, sedekahkan. Itu haram jatuhnya, nggak boleh. Karena kita hanya diperbolehkan 2/3 yang dikeluarkan, 1/3 kita sisakan, maksimal 2/3. Nggak boleh berlebih-lebihan dalam agama kita. Jadi kita berlebihan pun nggak boleh. Nanti kalau gitu bisa jatuhnya mubazir. Innal mubazzirina min amali syaitan. Jadi orang berlebihan itu mubazir, dan mubazir itu perbuatannya perbuatan syaitan. Yuk kita sama-sama paling enggak latihan puasa sunnah. Bu, puasa sunnah itu jangan luar biasa banget. Kalau kita emosinya nggak terkendali, ya di rumah kadang-kadang maaf aja anak yang jadi sasaran. Kalau udah kesel anak sasaran, bawaannya emosi mulu gara-gara laki ini ngojek bawa duit cuma 10.000 lain sebagainya puasa. Maka puasa itu bisa salah satu yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Insya Allah dengan puasa akan terpupuk rasa kepedulian kepada orang yang lebih susah dari kita. Jadi kalau kita punya tetangga di sebelah, ya Allah tetangga orang tuanya nganggur, anaknya nangis, nggak ada pekerjaan, kita alhamdulillah walaupun gaji pensiunan, ya walaupun gaji pensiunan kita masih punya gaji. Yuk kita ngerasain kepedulian. Kalau kondisi lapar seperti apa? Bu, pernah nggak ngerasain hidup ibu pada saat itu nggak punya duit sepeser pun? Udah pernah nggak? Nikmat nggak? Oh nikmat Bu. Itu ujian luar biasa Bu. Pernah nggak ibu ketika di dompet itu cuma ada 10.000-nya, nggak punya apa-apa, dan itu disedekahkan? Pernah nggak? Itu coba Bu, ketika ibu nggak punya duit sama sekali, benar-benar nggak ada duit, benar-benar nggak ada makanan, yang ada hanya tersisa di sini di saku, dan itu terakhir dari uang kita, dan itu sedekahkan, baik itu ke yatim piatu maupun ke orang-orang yang susah. Bu, pahalanya luar biasa. Coba suatu saat ya, mudah-mudahan kita kan ujian. Nama ujian hidup itu pasti ada aja. Maka dalam kondisi yang susah, orang yang paling hebat adalah orang yang dia membutuhkan tetapi masih memperhatikan orang yang lebih membutuhkan. Maka kata Rasulullah ini luar biasa. Karena pernah di suatu ketika terjadi perang, ada sahabat yang mau meninggal, 2 orang yang terkena luka, hanya tersisa setetes air dari air minum itu. Maka ini berebut, bukan untuk minum, berebut ngasih, kamu dulu. Jadi mengutamakan orang yang lebih membutuhkan. Dan ini pahalanya bukan main-main, pahalanya adalah syahid. Oleh karenanya Bu, jangan pelit-pelit hidup kita. Apalagi ini kan maaf, kelihatannya mukanya orang yang berkecukupan semua nih. Ya, cukup rezeki, cukup kesehatan, cukup keberkahan. Hidup itu kan sekedar cukup Bu, jangan berlebihan, cukup aja. Cukup ongkos naik haji, cukup ongkos untuk umroh, cukup untuk kita membantu saudara kita, cukup untuk membeli mobil mewah. Kan cukup. Iya cukup. Ya kalau pas sama cukup adik kakak lah. Ya empas-empas. Itu yang kedua ya Bu. Jadi pelihara, jaga puasa kita yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga orang yang bisa masuk ke surga dari pintu manapun adalah perempuan yang menjaga kehormatannya. Luar biasa Bu, perempuan yang menjaga kehormatannya. Nih, awas, yang menjaga kehormatannya berarti harus menjaga dirinya. Hati-hati, perempuan ini sumber fitnah bagi laki-laki. Karena laki-laki itu ujiannya salah satunya dengan perempuan. Jadi maaf ya Bu, dalam bahasa kasarnya ibu-ibu para perempuan ini setan untuk para laki-laki. Iya, dalam bahasa kasar. Karena banyak laki-laki hebat jatuh gara-gara perempuan. Banyak laki-laki yang ilmunya bagus, alim, gara-gara perempuan KO dia. Banyak itu ceritanya tuh. Contohnya ketua KPU kemarin kan, kita tahu ketua KPU itu orang alim tuh, dia doktor, iya salah satunya juga, itu kan jatuh gara-gara perempuan, tapi bukan perempuan ini, bukan perempuan di sono. Oh no, kalau ini mah insya Allah ini adalah bidadari surga. Ya Bu, jaga kehormatan, jaga aurat kita. Coba Ibu buka dalam surat 24 ayat 31, surat An-Nur. Nah ini perintah nih,
Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman. Nah, katakan begitu. Jagalah pandangan. Nah, ini. Jadi kalau menjaga kehormatan dan kemuliaan, jaga pandangan. Kalau dipandang, memandang hati-hati. Karena kemaksiatan itu diawali dengan pandangan mata. Bu, kalau udah melihat baju cakep, hati-hati itu. Ya kan? Kalau melihat baju ibu-ibu kan biasa cakep tuh, kerudung, melototin. Jaga pandangan, Bu. Ingat kantongnya tebal apa tipis. Ya, jaga pandangan. Yang dimaksud di sini adalah syahwat. Hati-hati. Ya kalau nenek-nenek mah sudah kepikiran begitu. Kepikiran, tapi tetap jaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bukan hanya syahwat, Bu, yang diharamkan itu banyak jenisnya. Maka jaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian jaga kemaluan kita. Insya Allah kita bisa jaga tuh kehormatan sebagai seorang perempuan dan kemuliaan perempuan. Kemudian jangan menampakkan perhiasannya, auratnya. Nah, ini aurat perempuan itu yang boleh ditampakkan hanya telapak tangan, wajah. Jadi kalau masih ya Ustadz segini mah boleh dah, ya udah, kalau nenek-nenek mah kagak apa-apa. Tapi kalau yang masih muda-muda jangan begini. Karena dikit saja nempel itu jadi setan bagi laki-laki. Iya, kalau yang udah nenek-nenek mah mau dibuka segini juga kagak bakalan laki-laki juga gitu. Tapi kalau yang masih seger-seger, yang masih 40 tahun ke bawah, jaga. Kalau bisa ini tuh rapetin dikit ya. Ya, rapetin dikit, yang lihat ini kalau bisa. Karena begitu, Bu, ini saya laki-laki, Bu, ya, itu kebuka dikit aja itu setan itu langsung wing. Itu begitu, Bu, karena memang perempuan ini fitnah untuk laki-laki. Maka mengapa Islam begitu ketat menjaga kehormatan perempuan? Coba, Bu, kalau maaf ya, itu kadang-kadang di jalanan itu perempuan anak-anak ABG pakai baju kurang bahan, bajunya udah mahal, sedikit lagi minim bahannya, ya harganya 100.000. Ini pusernya kesini kelihatan, keteknya lekmong, ininya belahannya kelihatan. Udah gitu naik motor jungklik lagi. Masya Allah, saya bilang ini fitnah terbesar bagi laki-laki. Ya, Bu, oleh karenanya jaga auratnya, jaga auratnya. Kalau di sini mah insya Allah ini nilainya udah 98 lah, 89 lah di sini. Ya, kalau nilai 10 kan itu mukanya ditutupin tuh, yang kelihatan cuma delik-delik matanya doang. Iya, pakai cadar. Inilah 89 lah, lumayan, alhamdulillah. Ya, insya Allah terjaga daripada fitnah. Kemudian kecuali yang biasa terlihat, hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Nah, ini, Bu, hati-hati. Kalau pakai kerudung itu jangan dibalik, kerudungnya diikat ininya kemana-mana. Tapi kerudung itu tutupin nih, si galonnya ini tutupin, Bu. Nih galon untuk anak aja dah, ya. Galon ini jangan ditampakin galonnya, siluetnya jangan dilihatin, tutup pakai yang lebar. Jangan mengundang. Kalau kita mengundang sama aja kita berbuat dosa. Ya, Bu, jadi maaf nih kalau ada suami yang membiarkan anak istrinya mengumbar auratnya, dayus. Jadi kalau dia masuk neraka tuh anaknya, istrinya, suaminya masuk neraka karena membiarkan anak istrinya mengumbar aurat. Jangan seneng, istri saya rambutnya kebakaran merah, kulitnya bening, jidatnya bening, seneng kalau lihat pahanya, paha ayam chicken di KFC. Jangan seneng kalau begitu, karena ini akan menyebabkan dia masuk neraka, ya, Bu. Ibu punya anak yang sudah balik perempuan, yuk diingatkan anak kita. Ibu juga kalau membiarkan anak kita mengumbar auratnya, dayus kita sama. Anak kita celaka, kita ditarik celaka. Maka hati-hati, Bu. Jangan senang juga kalau anak joget-joget di panggung nggak pakai jilbab. Tuh anak saya, loh. Itu yang pahanya mulus itu anak saya, loh. Itu yang betisnya ngebunting anak saya, loh. Yang begitu disenengin, neraka, woi. Ya, Bu, kalau punya anak, punya cucu, buru-buru ingetin. Nah, jaga auratmu. Kalau engkau menampakkan aurat, Allah melaknat, malaikat melaknat, setan gampang memasuki, baik itu laki-laki yang penuh dengan nafsu birahi maupun engkau bisa celaka harga diri dan kehormatan serta fisikmu. Bu, banyaknya pemerkosaan itu kan karena begitu. Bersebarnya perzinahan itu kan karena begitu. Karena perempuan gak mau nutup aurat. Coba kalau di sini kayak di kita, alhamdulillah ya, di Harapan Baru ini saya lihat
85% perempuannya pakai jilbab semua. Iya, alhamdulillah. Saya lihat yang di sini di Al-Furqon. Di sekitar Al-Furqon, tapi lewat dikit ke sana udah lagi. Tapi alhamdulillah, masyarakat kita Harapan Baru 1 dan 2 itu mayoritas lebih banyak yang pakai kerudungnya, para ibu-ibunya. Para ibu-ibunya jaga kehormatan, jaga aurat kita. Yang boleh melihat aurat kita Allah jelaskan di sini. Suami kita, mertua kita, anak suami kita ada dijelaskan di sini. Itu namanya mahram. Kalau mahram boleh tuh melihat aurat yang biasa, melihat wajah, melihat rambut, tapi ngelihat yang aurat inti nggak boleh juga. Maka hati-hati juga ketika anak nih. Al-Quran ngejelasin lagi, kalau anak sudah mulai balik, maka kalau mau masuk kamar orang tua 3 waktu harus diperhatikan. Ya, 3 waktu. Apa saja? Waktu ketika sudah sholat isya harus ketuk, nggak boleh sembarangan tuh. Kemudian waktu setelah sholat subuh, dan yang berikutnya tengah hari, karena itu waktu-waktu sangat luar biasa untuk pasangan suami istri. Jadi kasih tahu sama anak-anak, karena ini syariat. Jangan sampai tuh anak masuk sembarangan ke kamar kita. Hati-hati dengan yang seperti itu. Itu namanya menjaga aurat. Lalu kita masuk kepada yang terakhir. Yang terakhir, perempuan yang masuk ke surga dari pintu manapun adalah perempuan yang ata'a zaujaha, yang taat kepada suaminya, Bu. Suatu ketika Siti Aisyah bertanyalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah, saya maksud. Siti Fatimah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang nanti pertama kali masuk ke dalam surga?" Maka kata baginda Rasulullah, "Ada di sono no, di pojokan Madinah. Dia namanya Ummi Atiyah. Coba engkau cari apa amalan yang membuat dia adalah perempuan pertama yang masuk surga." Maka kemudian Siti Fatimah berangkatlah ke rumah itu dicari-cari sampai akhirnya ketemu. Saat itu dia membawa Hasan, putranya masih kecil. Kemudian tok tok tok, "Assalamualaikum, ini rumah Ummi Atiyah ya?" "Betul," dari dalam jawab. "Maaf, Anda siapa?" "Saya Fatimah binti Muhammad." "Oh, Adinda Fatimah, siapa yang kau bawa sekarang?" "Saya bersama dengan Hasan." "Maaf, saya diamanahkan oleh suami saya tidak boleh menerima tamu laki-laki karena tidak jelaskan dewasa atau tidak." Akhirnya Siti Fatimah balik lagi. Sorenya dia datang lagi, ketok-ketok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Fatimah." "Dengan siapa?" "Saya dengan Hasan dan Husain." Kebetulan anaknya dibawa dua-duanya tuh. "Aduh, maaf, saya nggak bisa terima karena kemarin tadi itu sempat suami pulang dan hanya mengizinkan Hasan saja yang boleh masuk." Maka akhirnya balik lagi tuh. Iya, karena izin suaminya. Akhirnya yang ketiga, besoknya datanglah Siti Fatimah dengan membawa Hasan dan Husain. Akhirnya diterimalah oleh Ummi Atiyah ini. Dan ternyata Ummi Atiyah cantik, bersih, luar biasa, sangat-sangat terjaga. Dan luar biasanya ketika ngobrol dia sambil menyiapkan hidangan untuk suaminya yang masih ada di belakang. Dan di situ ada kipas dan cambuk. Jadi heran tuh Siti Fatimah, "Ini kenapa kok ada kipas dan cambuk?" Kemudian ditanya, "Ya Umi, kok ada kipas dan cambuk?" "Ini kipas, ini untuk mengipasi suami saya kalau dia kegerahan." "Lalu cambuk untuk apa?" "Nih cambuk, kalau seandainya makanan yang saya buat nggak enak, maka saya pasrahkan suami untuk mencambuk saya." Maka kemudian Siti Fatimah balik ke ayahandanya Rasulullah, diceritakan, Masya Allah, itulah Fatimah mengapa Ummi Atiyah ini adalah perempuan pertama yang masuk surga, karena dia sangat taat dan patuh kepada suaminya. Ingat Bu, sebagai seorang istri, maaf yang nggak punya suami, yang sudah meninggal ataupun yang sudah bercerai, maaf ini secara umum saja, bahwa ketika kita mencari ridho itu, yang pertama ketika kita masih kecil, ridho itu adalah orang tua. Ketika seorang perempuan sudah menjadi seorang istri, maka ridho bukan orang tua lagi, tapi suami. Artinya kita mencari surga itu pada suami. Ketika kita taat suami karena suami taat kepada Allah, maka surga jaminannya. Oleh karenanya ya Bu, dari mulai sekarang taati suami kita,
patuhi suami kita, karena surga kita seorang perempuan telapak kaki daripada suaminya. Tapi hati-hati juga dipatuhi suami ketika taat kepada Allah. Kalau suaminya kagak bener nggak usah ditaati, ya. Kalau suaminya kagak bener nggak usah ditaati. Nah, mudah-mudahan keempat hal ini, yang pertama, yuk jaga sholat kita yang 5 waktu. Yang kedua, yuk jaga puasa kita, laksanakan puasa-puasa sunnah. Yang ketiga, yuk kita sama-sama jaga aurat kita, aurat anak-anak kita. Keempat, taati suami-suami. Terus gimana Pak Ustadz? Saya udah gak punya suami lagi Pak Ustadz, saya sudah sendiri. Nah, kalau itu masih sudah menjadi janda, maka kembali ketaatannya kepada orang tua. Pak Ustadz, saya udah bercerai nih Pak Ustadz, udah gak ada suami lagi, gimana nih saya nih? Misalnya begitu, kan ada yang begitu tuh. Maka bagaimana mencari ridho? Apa saya jadi suami lagi? Ya nanti jadi suami lagi. Tapi sementara ini nyari ridhonya kepada orang tua. Jadi orang tua nggak ada, berarti mencarinya langsung kepada Allah. Carilah cara kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai ridhonya. Dengan amalan apa? Langsung saja dengan kita sholat kita, dengan bacaan Quran kita, maka khidmat kita langsung kepada Allah. Maka berarti sudah tidak ada wasilah lagi, malah meringankan kita, ya kan? Kalau sudah langsung kita kepada Allah, kan kita udah enak tuh. Yuk kita sama-sama jaga sholat kita, jaga puasa kita, jaga aurat kita, dan jaga ketaatan kita kepada suami kita. Insya Allah dengan hal ini, maka Allah akan memanggil kita untuk masuk kemanapun pintu surga yang kita kehendaki. Dan insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.